Selamat pagi Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, saudaraku yang saat ini berada di rumah. Hari ini, hari Minggu, kita akan tetap melakukan ibadah raya walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa tubuh saudara dan saya adalah tempat di mana Roh Kudus hadir di situ. Untuk itu, ibadah di rumah maupun di gereja, saya percaya Tuhan juga hadir. Baik, mari saudaraku, siapkan hatimu, siapkan keluargamu, suami, istri, anak-anak semua duduk bersama dan kita akan mulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai dengan saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada kembali di dunia ini, menikmati ciptaan-Mu, menikmati apa yang telah Kau berikan bagi kami. Bahkan lebih dari itu, Engkau memberkati makanan dan minuman kami. Engkau memberkati segala usaha, aktivitas kami, pekerjaan kami, studi sekolah kami. Engkau memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Untuk itu hari ini, di hari kemenangan ini Tuhan, kami setiap orang percaya berkumpul di rumah kami masing-masing dan kami mau melaksanakan ibadah di hari kemenangan ini, di hari Minggu ini Tuhan. Roh Kudus, ambil alih tempat ini Tuhan dengan kuasa-Mu, lingkupi kami dengan kemuliaan-Mu, pagari kami dengan pasukan bala tentara-Mu. Setiap kekuatan yang bukan dibangun oleh Kristus, roh teritorial, penghulu, pemerintah-pemerintah, orang kuat, tempat di mana kami beribadah, mau mengganggu jalannya ibadah kami bersatu hati, kami ikat kuasanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak berlaku bagi kami Tuhan. Karena kami percaya disampaikan firman-Nya, dipulihkan setiap kami. Terpujilah Kristus, kami siap menyambut firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman hari ini saya mengangkat sebuah tema di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Tema yang saya angkat, saya ulangi kembali lagi. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Mens sana in corpore sano, bahasa Latin yang sering kita sebutkan, yang sering kita dengar, yang mempunyai arti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, dari berdasarkan itu artinya bahwa tubuhnya sehat dulu. Kalau tubuhnya sehat, maka jiwanya pasti sehat juga. Dari bahasa yang kita sering dengar sebagai suatu slogan dalam ilmu kesehatan, mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi pada hari ini saya mau mengambil sesuatu yang berbeda, yaitu dalam jiwa yang sehat maka terdapat tubuh yang kuat. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Artinya benarkan dulu jiwamu, maka saya percaya tubuhmu pasti akan kuat. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Firman Tuhan tertulis dalam Filipi 2, kita buka sama-sama, saudaraku. Filipi 2. Perjanjian baru, Filipi, pada pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah
kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Filipi 2 mau mengangkat menjadi suatu pengantar buat kita bahwa pikiran adalah suatu tempat di mana terjadi suatu tindakan. Jadi pikiran inilah boleh dikatakan sebagai suatu medan pertempuran, ya. Pikiran ini, akal budi ini merupakan suatu medan pertempuran. Dalam Amsal 23 ayat 7 dia bilang, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya pikiranlah yang memimpin atau melopori seluruh tindakan manusia. Pikiranlah yang memimpin atau yang memelopori seluruh tindakan manusia. Atau dengan kata lain, tindakan kita adalah akibat langsung dari apa yang kita pikirkan. Ya. Tindakan kita adalah akibat langsung dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Jadi sangat pentingnya pikiran ini harus kita kuasai, supaya bukan pikiran yang kuasai kita, tetapi kita yang harus kuasai pikiran itu. COVID-19 ya, sampai dengan saat ini sudah masuk pada bulan yang ketiga, saudaraku, ya. Sudah masuk pada bulan yang ketiga, dan tanpa kita sadari bahwa ada banyak situasi yang terjadi, ya. Ada banyak hal-hal yang merugikan, ya, bahkan menjurus kepada kematian dari situasi yang sedang kita alami ini. Untuk itu hari ini saya mau memberikan kepada kita semua supaya jangan sampai kita terjerumus lebih jauh, karena pikiran ini yang mengatur kita. Kitalah yang harus mengatur pikiran ini. Dari data-data yang banyak yang saya peroleh, Bapak Ibu Saudara, dari sosial media yang terbukti, studi di Cina menemukan 50,4% tenaga kesehatan mengalami gejala stres, bahkan menjurus kepada depresi akibat COVID ini, ya, akibat COVID. Itu ada juga banyak yang saya baca di ngopi bareng di acara pada tanggal suara.com pada tanggal 6 April itu 2020. Dia menyatakan bahwa 1.134 pemain bola laki-laki dan 468 pemain bola perempuan mengalami gejala depresi, lemas, kurang nafsu makan, kurang energi, kurang percaya diri akibat daripada COVID ini, ya. Bahkan belum lama pada tanggal 7 April kemarin ada ojek online yang akhirnya harus bunuh diri karena tidak sanggup membayar cicilan mobil, ya. Bahkan keuangan ekonomi dunia saat ini berangsur-angsur, saudara, akibat COVID, sebesar 135.000 triliun, ya, 135.000 triliun yang sudah dikeluarkan hanya untuk menangani COVID-19 ini, seluruh dunia, saudara. Bayangkan
Bayangkan hal yang demikian terjadi mengakibatkan ada banyak PHK, ada banyak perusahaan yang ditutup, ya. Ada banyak orang-orang yang gajinya dipotong, ya. Sehingga muncullah berbagai-bagai yang berkembang di dalam pikiran saudara, yaitu bagaimana dia bisa yang tadinya mampu untuk melakukan pembayaran ini, pembayaran itu, beli ini, beli itu, saat ini semuanya terpuruk. Dia tidak mampu untuk menangani semuanya itu. Akhirnya muncullah stres, ya. Muncullah depresi. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang saat ini terjadi, ya. Untuk itu bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan mental kita daripada fisik kita. Haleluya, ya. Maka tak heran jika banyak masyarakat mengalami gangguan mental seperti mudah terbawa emosi, stres, Bapak Ibu ya, cemas yang berlebihan akhirnya menjurus kepada depresi dan sebagainya. Kemudian akan menimbulkan ketidakseimbangan otak, ya, yang pada akhirnya timbul menjadi gangguan psikis, ya. Gangguan otak kita mulai terganggu, akhirnya muncullah gangguan psikis atau biasa kita kenal dengan psikosomatik, ya, psikosomatik, yang dia merasa demam sedikit, bila merasa gejala seperti merasa demam, pusing, ya, sakit tenggorokan, ya dia sudah takut kalau ini COVID, padahal suhunya normal. Ini ya, psikisnya mulai terganggu, saudara. Psikisnya mulai terganggu, saudara. Haleluya. Nah, hari ini yang mau saya berikan kita sedikit informasi supaya kita jangan sampai terlena, terbuai, terkurung dengan situasi itu. Harusnya kita memenangkan situasi itu, ya. Karena kalau stres dan depresi ini sebenarnya kalau konsumsinya cukup, ya, kalau cukup saja itu perlu. Ada hal positif dari stres ini. Stres itu kalau dari segi positifnya bukan hanya selalu negatif, tapi dia ada positifnya juga. Stres perlu, depresi ini perlu, tapi dalam volume yang tidak begitu banyak, yang cukup saja, supaya memacu kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi cita-cita hidup kita. Perlu. Tetapi kalau berlebihan, maka akibatnya gangguan mental yang terjadi. Haleluya, saudara. Saya mendapat banyak data kita coba buka di medsos ya, mengenai kita tanya dokter di situ. Ya. Artinya depresi ini, stres yang menjurus kepada depresi adalah suatu gejala atau kumpulan gejala atau suatu kesatuan penyakit yang terjadi pada setiap manusia. Hambatan dalam aktivitas psikomotor berupa gelisah, itu dia, kehilangan minat atau rasa senang dalam aktivitas yang biasa dilakukan, ya. Nah, ini ya. Jadi hambatan dalam aspek kognitifnya juga, fungsi sosialnya juga terjadi, yaitu sulit konsentrasi dan tampak berkurangnya perhatian terhadap lingkungan. Ya, salah satu bentuk daripada depresi ini, hambatan dalam penghayatan alam perasaan, sedih, murung, ya, harga diri berkurang, dan menjurus kepada putus asa yang bisa berakibat tindakan bunuh diri terjadi.
seperti ojek online yang tidak dapat bayar cicilan mobil dan akhirnya jalan pintas yang dia ambil, gantung diri, depresi. Haleluya, ya. Nah, saudaraku, jadi depresi ini atau stres ini jika terus berkelanjutan akan menjadi kronis, maka akan mempengaruhi organ tubuh, hormon dan metabolisme tubuh akan terganggu. Dampak stres pada otak dan sel-sel saraf akan mengkerut sehingga memicu terjadinya depresi. Hormon stres yang meningkat akan menjadi racun pada syaraf dan organ lain, mengakibatkan daya tahan tubuh menurun. Itu yang pasti dialami. Ini juga menimbulkan perubahan pada struktur pembuluh darah, otak, yang dapat memicu kepada stroke. Stres ini. Stres menimbulkan perangsangan saraf simpatis, irama detak jantung tidak teratur hingga menimbulkan gangguan pembuluh darah jantung yang sering kita sebut dengan penyakit jantung koroner, karena pembuluh darahnya terganggu. Artinya pasokan tenaga atau darah yang dibutuhkan oleh jantung tidak mencukupi, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan jantung, karena pembuluh darahnya mulai muncul flek, flek-flek yang menghambat energi datang ke jantung. Haleluya. Menimbulkan hipertensi, penyakit darah tinggi yang dapat memicu gagal jantung, gagal ginjal. Pada otot, stres menimbulkan rasa tegang pada kepala, leher, serta punggung. Stres juga menyebabkan sakit mah karena asam lambung meningkat, gangguan tidur atau insomnia, karena kekacauan hormon melatonin, dan meningkatnya adrenalin. Nah, inilah hal-hal yang sedikit sebagai info kepada kita bahwa itulah akibat dari pikiran ini, akal budi ini yang salah kita kontrol, maka dia akan melakukan terserah dia gitu. Karena banyak tekanan yang dia terima, tidak ada jalan keluar yang harus diambil, akhirnya jalan pintas yang terjadi. Kalaupun tidak jalan pintas, mungkin ada berbagai penyakit yang akan muncul, stroke, sakit jantung dan sebagainya, yang juga merusak kita punya tubuh ini. Oleh sebab itu tadi tema yang saya angkat yaitu dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Itu tema saya, dalam jiwa yang sehat. Dari jiwanya dulu yang harus dibereskan, baru kita bisa maintenance yang namanya tubuh ini. Haleluya. Ya, mari saudaraku kita melihat lebih mendalam lagi mengenai informasi ini, supaya dalam kondisi saat ini yang sedang melanda Indonesia, pandemi COVID-19 ini bisa kita lakukan secara sadar, dengan pikiran yang sadar, pikiran yang memahami. Untuk itu saya akan membawa kita semua untuk melihat apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang atas pikiran ini, karena pikiran ini merupakan suatu medan pertempuran.
Baik saudaraku, mari kita kembali, kita mau melihat dari sumber awal di mana manusia dijadikan. Kitab Kejadian. Pada Kejadian pertama ayatnya, pada ayat yang ke 26. Kejadian kedua ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya ulang lagi kepada kita, Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi pada saat Tuhan menghembuskan, hembuskan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya debu tanah yang dibentuk tadi, maka manusia itu, debu tanah itu menjadi hidup. Nafas dalam bahasa Ibraninya nefes. Nefes itu yang dengan kata lain disebut sebagai jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. 3 hal ini, saudara. Jadi kita harus tahu supaya kita bisa mengontrol pikiran kita, sehingga nantinya stres tidak perlu berkelebihan yang terjadi dalam hidup kita. Dalam situasi COVID ini kita bisa memenangkan situasi itu. Karena sayang kasihan bagi orang-orang yang tidak kebutuhan hidup yang terjadi sementara tidak mencukupkan kebutuhan hidup itu. Banyak hal yang mereka ambil. Ya mungkin aja kalau jalan pintas ada juga dengan jalan pintas kematian mereka ambil, atau mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan hal-hal negatif hanya untuk memenuhi kebutuhan. Inilah yang pastinya akan terjadi, saudaraku, di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, untuk itu saya membawa kita semua untuk kembali ke belakang. Kita mau melihat sumbernya. Jadi kita ini diciptakan dari debu dan tanah, kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya itu ke hidung daripada manusia yang dibentuknya itu, maka dia hidup. Nafas itu dalam bahasa Ibraninya nefes. Nefes yang artinya jiwa. Ya, nyawanya itu jiwa. Jiwa itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Haleluya, saudara. Nah, jadi ya yang tadi saya bacakan kepada kita bahwa tindakan kita adalah akibat langsung dari apa yang kita pikirkan, tindakan kita. Jadi pikiran ini pikiran artinya kita harus ada nantinya akan bertindak dari pikiran ini. Oleh sebab itu kita perlu baca ini itu, kita perlu edukasi, kita perlu belajar, kita perlu sekolah, kita perlu kursus, kita perlu tahu segala sesuatu supaya tindakan yang kita lakukan seturut dengan yang kita tahu. Antara lain juga supaya jangan kita mudah dibohongin, gitu ya. Jangan kita mudah dibohongin. Nah, itulah pikiran.
sesuatu yang terjadi di kantor saudara, apakah di manapun tempat saudara beraktivitas, itu sangat mempengaruhi akal budimu itu, sangat mempengaruhi pikiranmu itu. Kalau kita tidak mengetahui atau tidak tahu cara maintenance atau mengatur stres dengan baik, kebablasan kita. Kelebihan stres akan berakibatkan kehancuran. Jadi saya lebih cenderung untuk melihat bagaimana mentalnya dulu yang harus diperbaharui, bukan tubuhnya itu. Kalau mentalnya sudah bisa diperbaharui, maka saya percaya tubuh otomatis akan jadi benar. Nah, untuk itu saudaraku, pada kali ini kita belajar. Kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari karya Maha Agung Tuhan kita. Dialah yang menjadikan saudara dan saya, dan dialah yang memberikan jiwa kepada saudara dan saya berupa nafas tadi, sehingga saudara bisa hidup. Jadi kalau kita baca di, saudaraku, coba kita buka di kitab Roma. Kita buka di kitab Roma pada pasalnya yang ke-14. Roma 14. Saudaraku, pada ayatnya yang ke-8, sebab saya baca buat kita Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, ya. Jadi kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati ada di tangan Tuhan. Haleluya. Saudaraku ya, ini jelas sekali. Rasul Paulus menyatakan ini jelas sekali bahwa seluruh pergerakan hidup kita ada di tangan Tuhan. Haleluya saudaraku ya. Seluruh pergerakan hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya, baik. Mari coba kita buka di Ayub, perjanjian lama kita lihat ya. Ayub saudaraku. Ayub itu setelah Ester. Kita buka di Ayub pada pasalnya yang ke-12. Ayub 12. Pada ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Ayub 12 ayat 9 dan ke-10. Mari kita coba baca dia secara bersama-sama. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Haleluya saudara. Ya. Jadi mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saya punya tema agak berbeda dengan itu, tetapi maksudnya juga sama. Saya balikkan. Yang perlu kita sehatkan pertama yaitu jiwa kita. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Haleluya. Kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah sendiri, dan Dia yang menghembuskan nafas kepada hidung kita, dan kita hidup. Kita hidup. Ayub tadi katakan bahwa
bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup. Nyawa segala yang hidup, saudara. Di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup. Dan nafas setiap manusia ada di tangan Dia. Haleluya. Satu lagi. Kisah 17 Perjanjian Baru ya. Kita buka di Kisah Rasul setelah Roma. Sebelum Roma, Kisah Rasul 17, saudaraku, kita buka Kisah Rasul. Gak usah terburu-buru ya, pelan-pelan saja. Kisah Rasul 17. Mari yuk kita baca sama-sama. Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-25. 24, 25 saya baca buat kita semua. Ya. Mulai dari 24. Kisah Rasul. Sudah ketemu, kita baca yuk. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Haleluya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Bayangkan ya. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Haleluya. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saya ulang kembali. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup. Haleluya ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Haleluya. Ya, jadi sebab ayat 28 saya ulang buat kita semua. Ayat 28 kita baca ulang. Sebab di dalam Dia kita saudara dan saya hidup. Ya. Kita bergerak, kita ada. Seperti ya, haleluya. Jadi natur kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita nggak akan pernah bisa untuk berdiri sendiri. Kita memerlukan Tuhan. Haleluya. Untuk itu saudaraku, jiwa yang isinya pikiran, perasaan, kehendak itu jangan dibiarkan untuk melalang buana, untuk dia berpikir dengan dunia ini, untuk dia terus mengambil tindakan berdasarkan dunia ini. Jangan biarkan kedagingan yang menguasai pikiran. Galatia 5 ya, Galatia 5 kita baca perbuatan daging telah nyata buat kita semua. Galatia 5 ayat 19 dan seterusnya, dia katakan begini. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, ya, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, perbuatan daging ini, hawa nafsu, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
Jangan pikiran ini dibiarkan untuk berpikir seperti ini. Inilah medan pertempuran yang harus kita kontrol dia. Jadi jangan pikiran yang mengontrol kita, tapi kita yang harus mengontrol pikiran kita. Kenapa? Supaya pikiran ini jangan ngaco. Jangan terbuai dengan kedagingan. Jangan terbuai dengan dunia ini, keserakahan. Hanya mau untuk konsumsi diri sendiri supaya puas. Ya. Kepentingan diri sendiri, nafsu, percabulan, kecemaran hawa nafsu. Kenapa nafsu digolongkan dalam percabulan? Nafsu, serakah, udah dikasih sedikit mau lebih semua. Pada saat terjadi situasi COVID-19, PHK, haleluya, kita nggak kuat pikiran ini. Oleh sebab itu pikiran ini harus dibungkus oleh Kristus. Harus dibungkus oleh Tuhan Allah kita. Harus dibungkus oleh firman Kristus. Pikiran ini. Kita kontrol dia, kita bungkus dengan firman. Saya buka buat kita, saudaraku, 2 Timotius ya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Saudaraku, saya baca buat kita ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Saya ulangi lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk itu saudaraku, baca kitab suci, berdoa setiap hari, maka engkau akan mengontrol pikiran. Maka stres, depresi tidak akan terjadi bagimu. Kalaupun terjadi, itu memicu engkau untuk mencapai tujuan secukupnya saja, tidak perlu berlebihan. Sehingga engkau tidak sakit jantung, tidak stroke, bahkan tidak menuju kepada kematian yang sia-sia. Haleluya. Saudara. Tadi saya sudah mengembalikan kembali pikiran kita bahwa hanya di dalam Yesuslah kita bisa hidup normal. Kita bisa hidup tentram. Kita bisa hidup damai. Buah roh dalam Galatia 5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, biarlah itu jadi pada dirimu. Haleluya. Sehingga kita bisa mengontrol pikiran kita, mengontrol jiwa kita dengan melalui firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hidup ini punya Tuhan. Baik kita mati, baik kita hidup, semua milik Tuhan. Kita bergerak, kita ada. Apapun yang kita lakukan, kita ada di tangan Tuhan. Natur saudara dan saya tidak bisa otonom. Natur saudara dan saya tidak bisa berdiri sendiri. Saudara sangat membutuhkan Yesus. Saudara sangat membutuhkan firman. Jangan sia-siakan waktumu lagi. Mari kita jadi orang yang bijaksana. Bangun pagi cari Tuhan dulu. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini sudah gak zamannya bicara dosa lagi.
Sudah nggak zamannya bicara daging lagi. Sudah nggak zamannya bergaul dengan dunia ini lagi. Kalaupun kita mau melakukan itu harus terkontrol. Terkontrol oleh iman percaya kita. Amin ya. Yesus yang sudah mati dan bangkit membuktikan dia hidup bagi saudara dan saya, menjamin, menggaransi hidupmu, menjaga, memproteksi keselamatanmu. Dia ada buat saudara. Untuk apa saudara takut lagi? Mari ambil tindakanmu. Kalau hari ini saudara yang belum mendengar berita pada hari ini, saya percaya kita doakan supaya dia bertobat. Dia berubah, mengambil tindakan untuk datang kepada Tuhan. Memuji, menyembah, mengagungkan, meninggikan nama dia. Setiap saat konsumsimu firman Tuhan, maka percaya hidupmu akan diubahkan. Haleluya. Kita akan mampu mengontrol mental kita, pikiran kita. Karena kita bersama Kristus yang hidup. Dia punya firman yang dapat kita konsumsikan setiap hari untuk kehidupan saudara dan saya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selaku orang percaya yang ada di santero dunia ini, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan dan juga kepada iblis, supaya dia dengar iman percaya kita. Kita imankan apa yang firman yang tadi sudah kita dengar, kita yakini dan kita praktekkan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami mau membenahi jiwa kami. Untuk kami mau bahwa jika jiwa kami sehat, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Jika jiwa kami sehat, maka tubuh kami pasti sehat. Sehingga kami bisa mengontrol segala sesuatu itu Tuhan melalui pikiran kami. Karena pikiran kami bukan kami lagi yang berkuasa, tetapi Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup bagiku. Jadi andalanku hanya Kristus. Dialah yang mengatur pikiranku. Dialah yang berkuasa terhadap pikiranku. Imanku bertambah karena pikiran Kristus ada padaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tolak stres, kami tolak depresi. Kami tolak segala perlakuan penyakit mental. Apapun itu Tuhan akibatnya, kami patahkan dalam nama Yesus. Sekarang kami berkuasa atas pikiran kami. Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup bagiku. Kami doa belas kasihan Tuhan. Tuhan, pulihkan negeri kami, Indonesia. Pulihkan Tuhan, kembalikan kepada sedia kala kesehatan, kesempurnaan, damai-Mu, sejahtera-Mu penuh bagi Indonesia. COVID-19 kami patahkan dalam nama Yesus, tidak berlaku bagi kami. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Yesus baik, Yesus baik, haleluya. Saudaraku, berilah yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur-Mu karena dasar iman
Tuhan datang kepadamu memberikan yang terbaik bagimu. Mari engkau mengembalikan itu kepada Tuhan, menjadi milik kepunyaan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu kumpulkan, dan nanti Bapak Ibu bawa itu ke gereja, kasih kepada bendahara gereja untuk perluasan pekerjaan. Yesus Kristus terkhusus di gereja kami Getsemani di Tanjung Priok. Haleluya. Terima kasih. Mari kita doa syukur dan doa Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan kalau dalam streaming online ibadah yang kami lakukan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat semua sarana yang kami pergunakan sehingga informasi ibadah ini, streaming ini bisa sampai kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati alat-alat yang kami pergunakan, handphone kami, dalam nama Yesus, semua media ini Tuhan, semua sarana ini Tuhan, berkati Tuhan. Dalam nama Yesus menjadi sarana untuk penyebaran, perluasan ajaran-Mu tentang Engkau Kristus kepada setiap kami, sehingga kami mau bertobat. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kepada kami dan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih-kasih Kristus arahkan hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai dan sejahtera. Amin. Amin. Haleluya. Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian share kepada teman-temanmu, saudara-saudaramu dimanapun berada, supaya mereka juga diberkati oleh firman ini. Dan jangan lupa komen, ya, kasih komentarmu untuk kita mempertambah kembali kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Like, semuanya gratis, ya, semuanya gratis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.